Ya, di saat Dirjen Dikti menghimbau mahasiswa untuk tidak ikut demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari lalu, Rektor Universitas Indo Global Mandiri, Marzuki Ali justru bersikap sebaliknya. Marzuki Ali mengizinkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Bahkan dia memfasilitasi dengan uang makan agar mahasiswa tidak tertarik dengan tawaran sponsor lain. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Rektor Universitas Indo Global Mandiri, Marzuki Ali, dan juga Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Bapak Nizam. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Marzuki Ali. Pak Marzuki, sudah lama tidak terdengar kabarnya tiba-tiba muncul dengan pernyataan yang cukup heboh. Ini yang diongkosi dan diberikan himbauan untuk ikut berdemonstrasi ini maksudnya mahasiswa Anda saja atau mahasiswa secara keseluruhan? Jadi saya juga agak bingung kok beritanya jadi viral. Padahal ini kan kewajiban kita sebagai rektor. Rektor itu kan pimpinan tertinggi di kampus. Nah, selama ini mahasiswa kita tuh kan tidak terkendali. Mereka berdemo kita nggak tahu. Tahu-tahu nanti ada masalah. Nah, kemarin itu saya udah tahu mereka akan demo. Saya tanya apa maksudnya demo itu. Pak menyampaikan aspirasinya apa? Mahasiswa itu harus cerdas, saya bilang. Oh Pak, ini pembahasan undang-undangnya nggak benar ini, DPR-nya nggak bisa dipercaya. Jadi apa aspirasinya? Ketidakpercayaan sama DPR katanya. Ya oke lah, kalau gitu nggak apa-apa, saya bilang. Tetapi ada syaratnya. Nah, syarat pertama saya bilang harus taat hukum, nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Jangan anarki. Yang kedua, saya bilang harus tahu juga, sekarang ini kan sedang COVID. Nah, Palembang kan tidak PSBB lagi. Nah, jadi saya bilang agar diikuti protokol kesehatan COVID-nya. Nah, saya berikan masker, saya kasih sanitizer. Nah, saya bilang tunjukkan kalian itu mahasiswa-mahasiswa yang berpendidikan, karena kalian itu adalah calon-calon pemimpin masa depan. Baik. Itu yang saya sampaikan. Baik, tapi apakah benar ada fasilitas uang makan begitu dari Bapak? Saya lanjut dulu. Silakan. Karena hari itu menjelang siang, saya bilang kepada bidang kemahasiswaan, saya bilang kasih makan deh, saya bilang biar mereka tidak kelaparan dan nanti mereka tidak ikut-ikut karena dipengaruhi orang lain. Nah, itu persoalannya. Saya mengasihi anak-anak saya makan kok jadi mendanai demo, kan aneh, kan lucu kan. Ya saya bukan politisi sekarang, kan saya sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan. Justru kita itu harus tampil di depan supaya anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan yang baik ya. Ini termasuk momentum mereka untuk membangun karakter empati terhadap kondisi sosial masyarakat. Kalau mereka itu tidak kita arahkan, justru ini menimbulkan masalah. Nah, oleh karenanya saya ngambil peran di sini supaya mereka ikut berunjuk rasa, tetapi dengan cara yang beradab, dengan mengikuti aturan dan sebagainya. Jadi nggak ada persoalan-persoalan yang luar biasa. Kok jadi viral saya mendanai demo? Jadi tidak benar untuk informasi mengatakan bahwa Anda mendanai demo apa yang terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Jadi ceritanya kan ada wartawan Palembang ini yang tanya, loh, jadi kalimatnya itu saya mendanai demo. Loh, mendanai demo itu beda loh. Saya nggak marah juga. Mendanai demo itu bisa juga dengan menyiapkan mobilnya, lalu ya sound systemnya dan lain sebagainya, itu mendanai demo. Ini saya ngasih anak-anak saya makan kok. Baik Pak Marzuki, baik. Di saat Pak Marzuki melakukan apa yang Pak Marzuki lakukan di Palembang, Dirjen Dikti sebelumnya juga mengeluarkan surat edaran yang meminta mahasiswa, menghimbau mahasiswa untuk tidak ikut demonstrasi unjuk rasa. Saya ingin mengkonfirmasi ke Pak Nizam selaku Dirjen. Pak Nizam, benar ada surat edaran ini yang menghimbau mahasiswa untuk tidak berdemo, berunjuk rasa begitu? Ya, alhamdulillah. Mungkin saya sampaikan dulu tujuan dari surat edaran itu adalah pertama mengingatkan kampus sebagai garda depan penjaga kebenaran melalui posisinya sebagai moral force, ya, kekuatan moral, melalui kajian-kajian intelektual
Dan adik-adik mahasiswa sebagai calon intelektual muda tentu sangat penting bagi kampus untuk terus mendorong adik-adik untuk berpikiran kritis dengan kajian-kajian yang objektif dan menyampaikan hasil-hasil kajian tadi dengan santun. Itu yang saya sampaikan. Karena saya sebagai orang tua tentu concern betul kalau sampai adik-adik mahasiswa itu turun ke jalan, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Prof. Marzuki Ali juga, berisiko untuk nanti terjadi kerusuhan, amuk dan sebagainya. Itu yang kami sampaikan. Baik. Sehingga kita tentu sebagai masyarakat kampus ingin memastikan anak-anak kita, keluarga atau sivitas akademika di perguruan tinggi itu terjaga kesehatan keselamatannya, tapi juga tidak lupa untuk selalu berpikiran kritis dan melakukan kajian-kajian akademis yang baik gitu. Pak Nizam, tapi bukankah demo itu merupakan bentuk kritis dalam kehidupan bernegara ini bagi mahasiswa, Pak? Betul, demo itu juga dilindungi undang-undang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat, dan itu harus kita junjung tinggi. Tapi kalau masyarakat kampus itu bisa menyampaikan pikiran-pikirannya secara kritis dan secara tepat, kan akan lebih baik lagi juga. Tidak harus turun ke jalan. Jadi saya tidak melarang untuk demo ya, mohon dilihat kembali di surat edaran. Tapi alangkah lebih baiknya pada kondisi di mana masa pandemi ini kita sedang diminta untuk menjaga jarak, untuk selalu memakai masker, untuk tidak berkerumun. Maka kalau kemudian kita malah turun ke jalan, itu kan mengandung risiko bagi diri adik-adik mahasiswa maupun juga bagi masyarakat. Dan yang paling kita khawatirkan kan terjadi kerusuhan, terjadi tindakan-tindakan anarkis yang mungkin tidak sejalan dengan spirit dan semangat dari adik-adik mahasiswa tadi. Baik Pak Nizam, tapi dalam surat edaran juga disebutkan ada instruksi kepada dosen, artinya ada instruksi kepada kampus begitu untuk menghalang untuk mahasiswanya agar tidak turun ke jalan. Apakah ada sanksinya? Tapi dijawab setelah usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di sini di Kabar Petang. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan saya tadi menggantung ke Pak Nizam, saya ingin ke Pak Marzuki dulu. Pak Marzuki, ada himbauan dari Kemendikti agar mahasiswa tidak berdemo begitu dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana pandangan Anda selaku akademisi, intelektualis, juga mantan ketua DPR? Ya, himbauan itu datangnya setelah hari yang demo itu. Jadi bukan sebelum ya datangnya. Ya, kita terima kasih Prof. Nizam menyampaikan himbauan itu ke kampus-kampus. Artinya itu mengingatkan kita. Karena Dirjen Dikti ini kan pembina daripada perguruan tinggi kan. Nah, tetapi satu hal lagi saya ingin sampaikan. Saya tidak sepakat kalau rektor membiarkan mahasiswanya berdemo tanpa ada pengendalian. Itu lebih jelek lagi. Lihat aja itu banyak sekali yang jaket-jaket kuning, jaket apa. Dan akhirnya mereka terkena kasus pidana. Kasihan kan anak-anak kita. Oleh karenanya saya sampai menghimbau ke Prof. Mahfud. Saya bilang, Prof, kasih tahu polisi jangan anak-anak kita digebukin. Anak-anak kita itu orang-orang baik kok ingin menyampaikan aspirasi. Ingat loh, saya bilang, reformasi sekarang ini karena perjuangan daripada anak-anak mahasiswa kita. Kita sekarang ini menikmati era demokrasi karena anak mahasiswa kita. Saya sampai nge-tweet kepada Prof. Mahfud begitu. Karena apa? Dengan dibiarkan begini, maka penyusup akan mudah sekali masuk. Nah, seperti yang saya lakukan, kan mereka pergi baik-baik dari kampus, sekitar 25 orang, mereka bersama-sama, sehingga tidak bisa penyusup masuk. Nah, sehingga 2 jam setelah mereka unjuk rasa, mereka kembali ke kampus. Saya sampaikan, kalian harus pulang ke rumah, isolasi mandiri selama 4 hari, sehingga tidak, kalau ada terpapar COVID dan sebagainya, Anda tidak akan membawa kepada keluarga. Itu juga saya ingatkan, karena kami menegakkan protokol COVID ini sangat ketat sekali. Baik, Pak Marzuki, kalau Anda lihat apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, apakah sudah melenceng dari apa yang kemudian menjadi ketetapan begitu, atau sudah sesuai dengan arahnya begitu, Pak Marzuki? Begini loh. Ini karena ketidakterbukaan dari teman-teman saya di DPR. Ini masalah. Jadi kita juga, masyarakat pendidikan juga merasa gamang sekali. Karena banyak justru rancangan undang-undang yang katanya hoax yang beredar.
harusnya DPR di dalam membahas undang-undang yang terkait kepentingan publik itu harus lebih terbuka. Kita juga sudah mengirim utusan kita ke DPR kan untuk menarik semua undang-undang yang terkait dengan pendidikan, semua artinya klaster pendidikan dikeluarkan dari rancangan undang-undang cipta kerja ini, dan itu dipenuhi. Nah, tetapi masih ada pasal yang membuat kita tanda tanya sampai akhir ini. Baru tadi siang kita dapat penjelasannya, ada penjelasan dari pasal itu. Sebelumnya kita tidak dapatkan apa-apa. Jadi ini yang membuat kegamangan dan juga membuat mahasiswa kita bertanya-tanya, apa benar ini? Apa benar akhirnya apa? Antara hoax dan tidak, itu tidak jelas. Nah, kalau DPR terbuka menyampaikan rancangan undang-undang kepada publik, silakan publik untuk mengkritisi, itu baik sekali. Saya pernah ketua DPR kok, saya sangat welcome kalau ada yang demo, saya undang ke ruangan, saya hadir kepada mereka, kita dengarkan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka sampaikan aspirasi, itulah tugas kita. Tetapi ini ketok palu pun tengah malam. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak baik ya, dijadikan contoh untuk anggota dewan ke depan gitu. Baik, semoga ini didengar oleh para anggota dewan di Senayan di sana Pak Marzuki. Terakhir ke Pak Nizam, bagaimana kemudian dari Dejandikti ini ke depannya seperti apa? Dengan surat edaran sudah dikeluarkan, tapi kemudian masih ada kemungkinan ada aksi susulan. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, kita di dalam surat edaran itu saya garis bawahi bahwa kita harusnya senantiasa, dosen-dosen itu senantiasa mendorong adik-adik mahasiswa untuk terus berpikir kritis dengan kemampuan akademisnya untuk menyampaikan kritik maupun mengkaji atas kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada yang lahir dari DPR maupun dari pemerintah, dan berdasarkan itu menyampaikan masukan-masukan untuk ke pemerintah maupun ke DPR, dan itu kita tindak lanjuti seperti contoh tadi disampaikan oleh Prof. Marzuki Ali ya, untuk kita menarik seluruh undang-undang yang terkait dengan pendidikan dari pembahasan undang-undang cipta kerja, dan alhamdulillah itu bisa berhasil kita tarik dari undang-undang. Jadi kritik yang disampaikan dengan baik itu pun juga kita tindak lanjuti dan kita kawal untuk bisa terjaga di dalam pembahasan undang-undang. Jadi kami menghimbau ya, daripada turun ke jalan dan membahayakan diri dan membahayakan masyarakat, akan lebih baik dan lebih produktif kalau adik-adik itu melakukan kritik melalui kajian-kajian akademik, karena kekuatan perguruan tinggi itu justru di situ sebagai garda intelektual bangsa dan negara. Jadi mestinya itu yang lebih kita kedepankan daripada turun ke jalan yang berisiko dan membahayakan semuanya. Baik, Pak, surat edaran ini apakah nantinya akan terus berlaku, dan juga imbauan ini apakah nantinya mencakup sanksi begitu untuk kampus-kampus? Jadi sifatnya himbauan, mengingatkan kembali seperti disampaikan oleh Prof. Marzuki Ali ya. Jadi kita mengingatkan bahwa kampus adalah tempatnya para intelektual, tempatnya untuk para intelektual muda maupun para seniornya untuk melakukan kajian-kajian kritis dan selalu mengkritisi atas hal-hal yang tidak baik dan menyampaikan itu semua secara baik. Jadi menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Jadi saya rasa itu yang ingin kita garis bawahi, tidak ada sanksi, tidak ada ancaman dan sebagainya. Baik, di garis bawah itu ada ancaman dari Dejandikti. Terima kasih Pak Nizam, terima kasih Pak Marzuki Ali sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.